Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati dan saya sayangi sekaligus orang tua, yaitu Bapak Kiai Haji Ridhonali, dan juga yang saya hormati Ketua SDPKN DPD Provinsi Lampung beserta jajarannya pengurus, dan juga saya hormati anggota GMPS dan juga ibu-ibu bela yang saya muliakan, dan juga segenap ikhwan wal akhwat yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapat cucuran rahmat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga khususnya untuk guru agung kita, yaitu pengasahabat Anom yang sangat kita cintai, yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau ditempatkan di sisinya, dan semoga pula karamah beliau terus-menerus mengalir kepada kita murid-muridnya. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan naungannya. Juga untuk sahibul bait atau tuan rumah, yaitu Ibu Haja Faridah beserta keluarga atau Ibu Suri, yang telah dengan ikhlas menyediakan tempat ini untuk manakib. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, meningkatkan ibadah dan zikirnya, dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimurahkan rezekinya yang halal dan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul manaqib di bulan Rabiul Awal ini yaitu tujuan bertarekat. Sebelum kita bahas apa tujuan bertarekat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan di bulan Rabiul Akhir ini. Tadi kita dengar membaca manqobah yang ke-51
alhamdulillah kita masih bisa hadir di manakib pada bulan ini, bisa mendengarkan nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Hakikatnya adalah untuk kita. Pada zaman sekarang ini, casing yang dibesar-besarkan, tetapi kolbunya kotor. Dengan adanya kita dekat kepada Allah, dekat dengan menakiban, insya Allah yang tadinya kita terbawa dengan casing-casing yang bagus, tetapi hati kita kotor, insya Allah kita akan bersih hatinya. Ya, tujuan kita mendengar datang nakib, dan alhamdulillah di bulan ini kita mendengarkan nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Kalau kita buka, mungkin waktunya larut malam. Lanjut kita dengan judul tadi, tujuan bertoreko. Apa tujuan bertoreko itu? Jawabnya adalah sesungguhnya banyak sekali tujuan yang hendak dicapai itu, tetapi tujuan yang paling utama adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiap kita baca, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifadaka. Ya Tuhanku, Engkaulah tujuan segala dayaku dan ridhomu-lah permohonanku. Berilah aku mahabbah serta ma'rifat kepadamu. Hadis Qudsi. Ini kita baca kalau kita akan melaksanakan zikir dan wirid yang lainnya. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut, yaitu hal tersebut di atas oleh para ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dipakai sebagai doa yang selalu dibaca pada sesudah sholat fardu, waktu mulai berzikir, di samping dibaca pada saat riyadhah atau wirid lainnya. Untuk lebih jelas, kami ungkapkan beberapa tujuan, pengamalan bertorikoh sebagai berikut. Pertama, dengan mengamalkan torikoh berarti mengadakan beberapa latihan jiwa atau riyadhah, dan berjuang melawan hawa nafsu atau mujahadah, membersihkan diri dari sifat tercela dan diisi dengan sifat-sifat yang terpuji dengan melalui yaitu perbaikan budi pekerti dalam berbagai segi kehidupan. Itu yang pertama. Kedua, dapat mewujudkan ingat kepada Allah Zat yang Maha Besar dan Maha Kuasa atas segalanya dengan cara mengamalkan wirid dan zikir dibarengi dengan tawajuh atau tafakkur yang dikerjakan secara terus menerus, putus sambungkan
lagi, lupa ingatkan lagi. Yang kedua. Yang ketiga, dari sini maka timbul perasaan takut kepada Allah, sehingga dalam diri seseorang itu timbul suatu usaha untuk menghindarkan diri dari segala macam pengaruh dunia yang dapat menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, jika hal itu semua dapat dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, maka mustahil akan dapat dicapai suatu tingkat makrifat. Dan yang kelima, akhirnya dapat diperoleh apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup ini. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, itulah tujuan yang diperoleh setiap pengamal torekoh yang muktabar. Kendatipun torekoh atau jalan itu banyak jumlahnya, tidak berarti seluruh boleh ditempuh. Oleh karenanya cukup satu saja yang dapat mengantarkan pada tujuan. Begitu pula agama, banyak macamnya, tetapi yang harus diambil hanyalah satu, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi pada sisi Allah ialah Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 19. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang universal. Apa universal? Umum. Di dalamnya tercakup peraturan-peraturan, yaitu jasmani dan rohani, atau lahir dan batin, lengkap dengan ilmu-ilmunya yang harus dilaksanakan pengamalannya secara menyeluruh. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam seluruhnya, sebulat-bulatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan Islam harus keseluruhan. Tidak boleh Islam dikerjakan sebagian-sebagian atau dibuang sebagian. Karena itu jagalah perintah Allah, jauhilah dalam segala yang telah ditetapkannya, dan jangan menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Pengertiannya ialah meniadakan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, sekaligus yaitu merupakan pengukuhan peribadatan atau penyembahan
hanya kepada Allah semata-mata. Nah, inilah di antara lain tujuan setiap orang yang mengamalkan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya kita di Pondok Pesantren Suryalaya yang melalui musidnya Kamil yaitu Kiai Haji Syariful Wafa Tajul Arifin. Jadi tujuan negatif yang terselip di dalamnya sama sekali tidak ada. Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ikhwan yang ini kami tutup, akan kami sampaikan yaitu ini ada cerita sedikit ya. Doa pemirsa Abah Anom mengantarkan muridnya berziarah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah Sirrah. Pada tahun 1989, kebetulan tahun 89 juga saya talqin bersama Ustaz Resi, yaitu Haji Bakhtiar Jamili selaku redaktur khusus surat kabar harian umum berita mendapat kesempatan menjadi tamu kehormatan Presiden Irak Saddam Hussein pada saat itu. Sebelum berangkat melaksanakan perjalanan tersebut, beliau Haji Bakhtiar sowan kepada pengusaha, ya, bertemu kepada pengusaha Anom pada semua sirah di Ponten Suryalaya. Lalu pengusaha mendoakan semoga berkah mendapat rahmat dan nikmatnya serta dalam seluruh getaran jiwa dan dulu naik nafas hanya ridhonya yang kita cari. Nah, ketika sudah tiba di Baghdad, Haji Bakhtiar berkesempatan berziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrah, Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu dan Syekh Syri As-Saqati radhiyallahu anhu. Bahkan Haji Bakhtiar sempat 2 kali berziarah ke Makbarah Tuan Syekh Qaddasallahu Sirrah, itu pada Rabu tanggal 25 Oktober dan Sabtu 28 Oktober 1989. Ketika melaksanakan ziarah pertama, Haji Bakhtiar berfoto-foto di area makam Tuan Syekh Qaddasallahu Sirrah, namun dibiarkan saja oleh para penjaga makam. Nah, sedangkan para pengunjung yang lain dilarang untuk mengambil foto-foto. Bahkan di antara pengunjung banyak yang role filmnya diminta dan disita oleh para penjaga makam. Subhanallah. Haji Bakhtiar merasa ini adalah karena berkah doa pengusaha Anom. Setelah itu Haji Bakhtiar mengucap salam. Setelah menyampaikan salam dari pengusaha pada Tuan Syekh Qaddasallahu Sirrah. Nah, tiba-tiba saat itu Haji Bakhtiar menyaksikan pengusaha hadir di depannya, sedang khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan makam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrah. Ketika melaksanakan ziarah yang kedua, Haji Bakhtiar kembali mengucapkan salam dan menyampaikan salam dari pengusaha kepada Tuan Syekh Qaddasallahu Sirrah. Nah, kali ini pun tiba-tiba pengusaha hadir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Makbarah Tuan Syekh Qaddasallahu Sirrah. Namun kali ini kehadiran pengusaha benar-benar terasa sangat nyata dan sedikit berbeda dengan ziarah yang pertama, karena semua pengunjung yang hadir ikut mengaminkan doa yang dilantunkan oleh pengusaha. Setelah itu para penjaga makam Tuan Syekh Qaddasallahu Sirrah satu
pensiun Haji Baktiar. Masya Allah, ya Bapak Ibu, Ikhwan Wahbat yang berbahagia. Jadi pengusaha Abah itu ada di Pondok Pesantren Surya Raya, tetapi Abah hadir di makom Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat yang bersamaan. Begitupun juga kita berhati-hati pada saat kita sholat, kita mulai berzikir, jangan kita main-main, karena pengusaha hati. Ternyata apa? Inilah kisah ini untuk menguatkan kita. Semoga kita semakin rajin, semakin istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah guru. Ya, kita ke Surabaya. Pada saat kita ketemu Abah, kita minta zikir apa mungkin mau melaksanakannya, sanggup melaksanakannya, kita jawab sanggup Pak, kita melaksanakannya. Nah itulah, mudah-mudahan kita semakin rajin dan semakin istiqomah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan guru kepada kita. Bapak Ibu, Ikhwan Wahbat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini adalah kita dulu ya pada manhaj kali ini. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya Muhammad, Allahumma ya qadiyat, Allahumma ya mudarrajat, Allahumma ya syahid al-anwar, Allahumma mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.